Wawancara yang dilakukan oleh kelompok 5 di salah satu toko sembako di Pasar Kurang milik Ibu Su. Berikut pertanyaan dan jawaban Ibu Su. Pertanyaan pertama, berapa persen peningkatan permintaan yang Anda alami menjelang hari raya dibandingkan dengan hari biasanya? Jawaban Ibu Su itu peningkatan permintaan yang Ibu Su alami itu menjelang hari raya sangat meningkat, mencapai 50% hingga 100% dibandingkan dengan hari biasanya. Pertanyaan kedua, apakah ada kendala dalam meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan tersebut? Jika ada, kendalanya itu apa? Jawaban Ibu Su, kendala bagi Ibu Su itu dalam meningkatkan produksi ada di bagian stok bahan baku yang mengalami keterbatasan. Pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu Su menentukan harga jual produk Ibu Su menjelang Idul Fitri? Apakah ada perhitungan khusus atau mengikut tren pasar? Ibu Su menjawab, biasanya Ibu Su itu mengikuti tren pasar meningkatkan harga sesuai rata-rata harga pesaingnya. Seperti itu. Berdasarkan wawancara, diketahui perbandingan harga sembako di hari biasa dan menjelang hari raya. Yaitu harga sembako yang pertama itu beras, harga rata-rata di hari biasa itu 12.000. Kemudian harga rata-rata menjelang hari raya yaitu 14.000. Minyak goreng yaitu dari 18.000 per liter menjadi 20.000 per liter. Telur dari 28.000 menjadi 32.000. Cabai merah 40.000 menjadi 50.000. Bawang merah sama yaitu 40.000 menjadi 50.000. Kemudian bawang putih 45.000 menjadi 55.000 dan gula 15.000 menjadi 17.000. Untuk mengetahui presentase kenaikan harga sembako dari hari biasa sampai menjelang hari raya dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu persentase kenaikan harga sama dengan harga menjelang hari raya dikurangi harga biasa dibagi harga biasa dikali 100%. Dengan rumus tersebut dapat diketahui presentase kenaikan seperti dalam tabel berikut, yaitu beras 16,6%, minyak goreng 11,1%, telur 14,2%, cabai merah 25%, bawang merah 21%, bawang putih 22%, 22,2%, dan gula 13,3%. Nah, untuk mencari titik equilibrium pada kasus kenaikan harga menjelang hari raya ini, diperlukan data jumlah permintaan dan penawaran. Agar mempermudah perhitungan, diambil satu bahan sembako yaitu bawang putih. Berikut disajikan tabel jumlah permintaan dan penawarannya. Untuk tabel permintaan bawang putih menjelang hari raya, yaitu jika harganya 45.000, maka jumlah yang diminta yaitu 20 kg. Dan jika harganya 50.000, maka jumlah yang diminta yaitu 15 kg. Dan untuk harga 55.000, jumlah yang diminta yaitu 10 kg. Untuk tabel penawaran bawang putih menjelang hari raya, jika harganya 45.000, maka jumlah yang ditawarkan yaitu 15 kg. Dan jika harganya 50.000, maka jumlah yang ditawarkan yaitu 20 kg. Dan jika harganya 55.000, maka jumlah yang ditawarkan 35 kg. Dalam mencari titik equilibrium, langkah pertama adalah menemukan fungsi permintaannya. Misal, Q adalah permintaan dan P adalah harga barang. Berdasarkan informasi yang ada pada tabel di atas, Q1 sama dengan 20, P1 sama dengan 45.000, Q2 sama dengan 15, dan P2 sama dengan 50.000. Sehingga dapat dibentuk persamaan linier sebagai Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Langsung masukkan dari rumus di atas adalah Q min 20 per 15 per 20 sama dengan P min 45.000 per 50.000 min 45.000. Terus langkah selanjutnya Q min 20 per min 5 sama dengan P min 45.000 per 5.000. Langsung substitusikan yang di atas tersebut. 5.000 kali Q min 20 sama dengan 5 kali 4 min 45.000. 5.000 Q min 100.000 sama dengan 5P plus 225.000. 5.000
5.000 Ki sama dengan min 5P plus 225.000 plus 100.000. 5.000 Ki sama dengan min 5P plus 335.000 Ki sama dengan min 0,001P plus 67. Dalam menggambarkan kurva permintaan, perlu ditentukan terlebih dahulu titik potong kurva terhadap sumbu P dan sumbu Q. Jika kurva berpotongan dengan sumbu P, maka nilai Ki sama dengan 0. Yang berikut, Ki sama dengan min 0,01P plus 67. Nah, Ki itu sama dengan 0. Jadi sama dengan min 0,01P plus 67. 0,01P sama dengan 67. P sama dengan 67.000. Jika kurva berpotongan dengan sumbu Ki, maka nilai P sama dengan 0. Yang dimana Ki sama dengan min 0,001P plus 67. Ki sama dengan min 0,001. P nya itu 0, jadi dikali 0 plus 67. Jadi Ki sama dengan 67. Kedua, menemukan fungsi penawaran. Misalkan Ki adalah penawaran dan P adalah harga barang. Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan pada tabel di atas, diketahui Ki1-nya itu sama dengan 15, P1-nya itu sama dengan 45.000, Ki2-nya itu sama dengan 20, dan P2-nya itu sama dengan 50.000. Sehingga dapat dibentuk persamaan linier sebagai berikut. Ki min Ki1 per Ki2 min Ki1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Sehingga rumus tadi dapat dimasukkan dengan angka-angka yang saya sebutkan dan menghasilkan Ki min 15 per 20 min 15 sama dengan P min 45.000 per 50.000 min 45.000. Sehingga hasilnya itu Ki sama dengan 15 per 5 sama dengan P min 45.000 per 5.000. Nah, itu dapat dikali silang ya teman-teman, dan menghasilkan 5.000 kali Ki min 15 sama dengan 5P min 45.000. Sehingga setelah disubstitusikan itu menghasilkan 5.000 Ki min 75.000 sama dengan 5P min 225.000. Dan yang min 75.000 itu dipindah ruas hingga di sisi sebelah kiri itu hanya terdapat 5.000 Ki sama dengan 5P min 225.000 plus 75.000. Sehingga hasilnya itu 5.000 Ki sama dengan 5P min 150.000. Dan 5.000 itu dipindah ruas jadi Ki sama dengan 0,01P min 30. Dalam menggambarkan kurva penawaran, perlu ditentukan terlebih dahulu titik potong kurva terhadap sumbu P dan sumbu Q. Jika kurva berpotongan dengan sumbu P, maka nilai Q sama dengan 0, yang berakibatkan Q sama dengan 0,01P min 30. Q-nya itu diganti 0, sehingga 0 sama dengan 0,01P min 30. Terus dipindah ruas 0,01-nya menjadi min 0,01P sama dengan min 30. Sehingga P dapat dihasilkan min 30 per min 0,01 dan menghasilkan 30.000. Nah, jika kurva berpotongan dengan sumbu Q1, maka nilai P sama dengan 0, yang berakibatkan Q sama dengan 0,01P min 30. Q sama dengan 0,01, P-nya itu diganti 0, sehingga 0,01 itu dikalikan 0 min 30. Q sama dengan 0 min 30, sehingga Q itu menghasilkan min 30. Nah, untuk mencari titik keseimbangannya itu dapat dilakukan sebagai berikut. ID sama dengan IS. ID-nya itu min 0,001P plus 67, QS-nya 0,001P plus min 30. Disilang menjadi 67 plus 30 sama dengan 0,001P plus 0,001P. Nah, dijumlahkan semua menjadi 97 sama dengan 0,002P dan hasilnya 48.500, dan ini menjadi keterangan dari P. Lanjut ke rumus berikutnya, itu P min 0,001P plus 67 dan P min 0,01P, P nya itu 48.500 plus 67. Hasilnya P sama dengan min 48,5 plus 67
hasilnya lagi KI sama dengan 18,7. Dan untuk kurva titik keseimbangannya seperti ini. Membentuk sistem persamaan linear untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga sembako menjelang hari raya di pemasaran. Variabel yang perlu dimasukkan dalam model yang pertama QS, yaitu jumlah barang yang ditawarkan. Yang kedua QD, jumlah barang yang diminta. Yang ketiga P, harga barang atau harga sembako. Dengan variabel-variabel di atas, kita dapat membentuk persamaan-persamaan linear yang saling terkait sebagai berikut. Fungsi permintaan, rumusnya yaitu Q sama dengan A min BP. Fungsi penawaran, Q sama dengan A plus BP. Keseimbangan pasar, ID sama dengan QS. Selanjutnya B, menentukan titik equilibrium ketika terjadi kenaikan harga sembako menjelang hari raya. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi ketika keinginan konsumen untuk mendapatkan barang sama dengan keseimbangan produsen dalam menawarkan barang pada suatu tingkat harga tertentu. Konsumen cenderung menginginkan harga murah dengan kualitas bagus, sedangkan produsen cenderung menginginkan keuntungan yang banyak. Proses tawar-menawar antara produsen dengan konsumen menghasilkan kesepakatan harga pasar. Harga pasar ini yang disebut dengan harga keseimbangan. Selanjutnya C, bagaimana memastikan keseimbangan antara persediaan dan permintaan barang pada titik equilibrium. Untuk memastikan keseimbangan ini tercapai, beberapa langkah berikut yang perlu dilakukan. Yang pertama, memahami dinamika permintaan dan penawaran. Yang kedua, menganalisis keseimbangan harga. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas pasokan. Selanjutnya D, faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan titik equilibrium dalam kasus kenaikan harga sembako menjelang hari raya. Misalnya, jika ada perayaan besar seperti hari raya, permintaan terhadap sembako akan meningkat. Seperti yang pertama, jika permintaan meningkat karena pendapatan masyarakat yang lebih tinggi atau karena hari raya, parameter akan naik. Yang kedua, jika ada krisis ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat, parameter akan turun. Selanjutnya E, apa keterbatasan dari model SPL dalam menentukan titik equilibrium pada kasus kenaikan harga sembako menjelang hari raya di Pamekasan. Yang pertama, asumsi tesis paribus atau yang disebut dengan kondisi lain tetap. Terdapat kebijakan permintaan dan dampak bencana alam. Yang kedua, ketidakpastian dalam parameter dalam model SPL atau seperti ABCD seringkali sulit untuk diperkirakan dengan tepat, terutama dalam situasi yang tidak stabil seperti menjelang hari raya.